Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala pujian hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan pada kita semua kenikmatan yang begitu banyak sampai kita tidak bisa menghitung kenikmatan tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Salah satu nikmat yang besar yang hari ini kita mengalaminya adalah nikmat bertemu dengan bulan Ramadan. Nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar sekali, karena tidak semua orang bisa bertemu dengan Ramadan. Toh apabila dia bertemu, bisa jadi dia tidak bisa mengamalkan, memberikan kemaksimalan pada amalan-amal yang diberikan pada saat bulan Ramadan ini. Ada yang ketika bertemu Ramadan, dia sedang sakit, akhirnya tidak berpuasa. Ada yang ketika bertemu dengan Ramadan, dia melakukan safar yang jauh sehingga tidak bisa berpuasa, harus mengganti di waktu yang lain. Maka dari itu, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan pada kita kenikmatan bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian salawat serta salam terlimpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya serta para pengikutnya yang baik sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimakumullah, waktu yang Allah berikan kepada kita semua di dunia ini adalah sama. Waktu yang Allah berikan kepada semua makhluknya di dunia ini adalah sama. Setiap harinya mereka akan mengalami 24 jam. Setiap harinya mereka akan menemui dari menit ke menit, jam ke jam, berjumlah 24 jam ketika dihitung setiap hari. Namun dari tiap hari ini banyak sekali manusia yang tidak bisa memanfaatkannya untuk sebuah proses kebaikan, sehingga akhirnya apa? Ketika dia melakukan sesuatu, hasilnya tidak maksimal. Melakukan sesuatu tapi tidak memberikan kontribusi yang baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Jamaah rahimakumullah, saking pentingnya waktu ini, maka Allah sampai bersumpah atas nama waktu, yakni yang tercantum dalam Al-Quran surat ke-103, surat Al-Ars. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'ars innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa. Ini adalah sumpah dan janji Allah, karena saking berharganya waktu. Allah memberikan waktu kepada manusia adalah tentunya waktu yang diberikan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Waktu yang diberikan oleh Allah ini kepada manusia pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah, agar kita tidak merugi, maka ada beberapa hal yang Allah berikan kisi-kisinya pada kita. Pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ini memiliki kunci yang sangat besar sekali, memiliki kunci yang bisa menyelamatkan kita semua. Iman inilah yang akan ditagih oleh Allah di akhirat kelak. Bisa jadi ketika kita hari ini
tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat, diberikan dunia yang sangat banyak, namun di akhirat kelak tidak mendapatkan hasilnya, tidak mendapatkan apa yang dilakukan selama di dunia. Iman inilah yang akan memberikan keselamatan kepada kita, sehingga Allah sampai memberikan kunci pertama agar kita tidak merugi adalah iman. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman? Ingat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kisi-kisinya bahwa iman adalah kunci utama. Bagaimana tidak beriman? Ya, Allah sudah memberikan pilihan. Pilihan itu adalah boleh tidak beriman, tapi di akhirat besok tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Walaupun dia berbuat baik selama di dunia, walaupun dia memberikan sumbangan yang sangat besar sekali untuk manusia, mengeluarkan hartanya, mengeluarkan pikirannya, tetapi ketika tidak beriman, maka sia-sia. Jamaah rahimakumullah, agar kita tidak merugi di dunia ini, maka Allah memberikan kisi-kisinya pada kita. Kita ulangi surat Al-As tadi. Wal ars, innal insana lafi khus. Demi masa, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Ayat selanjutnya apa? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kunci utama agar kita tidak merugi adalah beriman. Berapapun banyak amalan kita yang kita kerjakan di dunia ini, berapapun uang yang kita berikan, harta kita berikan untuk manusia, tetapi kita tidak beriman, maka harta kita, amalan kita, pikiran kita pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 23, Allah memberikan landasan yang sangat jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Dan kami akan perlihatkan segala perbuatan mereka. Kami akan berikan videonya kalau bahasa kita sekarang. Perlihatkan semua apa yang dikerjakan di dunia. Faja'alnahu haba'an mantsura. Namun apa? Ketika videonya diberikan, dibuka semua, haba'an mantsura, bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada yang melekat pada dirinya, tidak ada yang melekat pada diri orang tersebut. Karena apa? Tidak dilandasi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana sekali, ketika jamaah punya mobil, kalau Anda beriman, kalau kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka mobil ini akan digunakan untuk hal-hal kebaikan yang akan diberikan oleh Allah, yang akan ditujukan untuk Allah. Mobil ini untuk berangkat pengajian, mobil ini untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, mobil ini untuk sebagai sarana untuk mengantarkan makanan kepada anak-anak yatim. Inilah bedanya ya. Kalau tidak beriman bagaimana? Mobil ini akan diberikan untuk panti yatim piatu, mobil ini akan diberikan untuk manusia, uang ini akan diberikan untuk semuanya. Namun bedanya apa? Dia dilandaskan atas iman pada Allah, diberikan untuk Allah, dan satunya tidak ada landasan apapun. Namun apa? Allah adil. Allah sangat adil sekali. Bagi orang-orang yang tidak beriman, dia akan langsung cash diberikan pahalanya di dunia, balasannya di dunia. Kalau dia memberikan mobilnya untuk manusia, maka dia akan bisa mendapatkan pujian langsung di hadapan dia. Kalau dia memberikan uang semuanya kepada manusia, dia akan mendapatkan keuntungan saat itu juga. Namun di akhirat tidak akan mendapatkan hasilnya. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita tidak merugi setelah beriman, maka konsekuensi selanjutnya adalah dia akan beramal soleh. Akan beramal soleh. Konsekuensi dari iman adalah akan melakukan amalan-amalan sebagai sebuah konsekuensi orang beriman. Tidak mungkin seorang yang beriman hanya
yakin dalam hati tapi tidak memberikan amalannya yang soleh-soleh, perbuatan yang baik. Tidak mungkin orang yang beriman hanya beriman untuk dirinya saja tapi tidak beramal untuk melakukan misalnya sholat, menginfakkan hartanya, memberikan waktunya untuk Islam. Maka dari itu konsekuensi yang kedua adalah dia akan berbuat baik setelah dia beriman. Apakah dia berbuat baik untuk dirinya sendiri? Tidak. Jamaah rahimakumullah, kisi-kisi atau kunci yang ketiga yang diberikan oleh Allah adalah agar kita watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, saling mensupport, saling mendukung agar kita berbuat baik. Jamaah rahimakumullah, ingat, surga itu luas, seluas langit dan bumi serta seisinya. Tidak mungkinlah surga itu akan dihuni oleh kita sendirian. Maka mari bersama-sama saling mensupport kebaikan, saling mengingatkan agar selalu berbuat baik, agar selalu beramal soleh, agar selalu mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Saling menasihati untuk kebaikan. Kemudian kunci yang keempat adalah watawasau bis sabr, agar kita saling menasihati dalam kesabaran. Ingat, ketika kita beramal, ketika kita melakukan kebaikan, melakukan amalan-amalan soleh, kita harus bersabar. Kenapa? Karena banyak sekali ujian-ujian, karena banyak sekali hal-hal yang menghalangi untuk perbuatan baik tersebut. Maka dibutuhkanlah kesabaran. Kenapa? Agar kita istiqomah, agar kita bisa memberikan amalan-amalan yang tidak kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala sampai puncaknya itu kita masuk ke dalam surga. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan agar kita tidak merugi, baik di dunia maupun di akhirat. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya datangnya dari kesalahan dan kebodohan saya sendiri. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.